Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Alhamdulillah, nashkurulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah kembali memberikan kemudahan kepada kita semua, berupa nikmat, berupa kemudahan, berupa taufik, sehingga kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan kembali pelajaran kita bersama kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, kitab yang membahas tentang kaidah-kaidah dasar bahasa Arab, terkhusus dalam pembahasan ilmu nahwu. Bersama itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam memahami ilmu ini, dan juga taufik untuk mengamalkan ilmu ini, yang mana dengannya nanti akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada pembahasan kita. Sudah kita selesaikan bab isim, pengenalan dari isim, ya, walaupun nanti akan lebih jauh dibahas di sharaf, ya. Tapi di awal kita udah mengetahui dasar-dasar dari kata. Jadi yang baru kita lakukan adalah tahapan mengenali kata, dan sudah kita lewati tentang pembahasan kalimat isim berkait dengan mabni dan mu'rabnya. Sekarang kita masuk kepada bab fi'il, jenis kata kedua. Selalu saya ulangi tikraran wa miraran bahwa kalimat, telah kita ketahui bersama bahwa kalimat tanqasimu ila thalathah, terbagi kepada 3. Tapi kita hanya akan mempelajari 2 saja, ismun wa fi'lun, karena jenis kata yang satu lagi yaitu harf, dia masuk ke dalam jenis kata yang tidak berubah di dalam kalimat. Lalu hanya dari isim dan fi'il yang nanti akan mengalami perubahan di dalam kalimat. Perubahan apa? Bagian akhir. Tentunya yang menjadi fokus pembahasan nahwu adalah tentang perubahan akhir kata. Sekarang kita masuk fil af'ali, tentang fi'il. Fi, ya, sebagaimana sudah kita sebutkan juga pada saat isim, fil asma. Fi adalah salah satu huruf jar, dan makna asal kita ketahui fi itu bermakna di dalam. Tapi fi di sini tidak diartikan di dalam. Di sini bermakna tentang huruf tentang fi'il af'ali, tentang fi'il atau tentang kata kerja. Al-fi'lu, fi'il terbagi kepada 3. Penulis menyampaikan, hafizahullah, fi'il terbagi 3: al-fi'lul madi,
al-fi'lul mudhari'u, kemudian fi'lul amri. Dari sini tergambar bahwa fi'il hanya 3. Tidak ada yang keempat, tidak ada yang kelima. Ya. Langsung tangkap dulu apa ya 3 fi'il itu? Fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Madi, mudhari, amar. Sekarang kita akan bahas definisi masing-masing. Tapi sebelum itu, kembali kita kepada pengertian awal saat kita membahas tentang definisi dari fi'il, yaitu fi'il kalimatun, kata dalat ala ma'nan, yang dia menunjukkan kepada sebuah arti, kemudian waktu rinat bizaman, berkaitan atau bersangkutan dengan waktu. Itulah kata kerja. Berbeda dengan isim, tidak berkait waktu. Lalu waktu, sebagaimana kita ketahui dalam pembagian masa itu ada 3. Ya, sekarang, waktu sekarang, waktu lampau telah berlalu, dan waktu akan datang. Jadi fi'il di sini terbagi nanti kepada waktu-waktu itu. Waktu itulah yang dimaksud, bahwa fi'il berkait dengan waktu. Yang pertama al-fi'lul madi, fi'il madi. Al-fi'lul madi huwa fi'il madi adalah fi'lun, perbuatan atau kata kerja. Tapi secara makna asal fi'lun itu perbuatan. Perbuatan dalla, yang menunjukkan ala hadatsin, kepada kejadian peristiwa. Hadas, bukan hadas di sini maksudnya najis ya, bukan pembahasan itu. Hadas di sini maksudnya peristiwa atau kejadian. Fiz zamanil madi, pada zaman waktu, al-madi, yang lampau atau yang telah berlalu atau yang telah terjadi. Yaitu makna madi itu lampau atau telah terjadi atau telah berlalu. Singkatnya, fi'il madi adalah kata kerja yang telah terjadi atau yang telah dilakukan. Kata kerja yang telah dilakukan. Mislu, contoh, kataba. Karena kita baru belajar mana waktunya, maka kita artikan waktu dulu. Kataba, telah menulis. Jadi telah berlalu, telah lampau. Fataha, telah membuka. Qara'a, telah membaca. Bapak cukup artikan kata kerjanya aja, telahnya tidak perlu, ya. Telahnya artikan di atas madinya saja. Yang tadi kan sudah dimaknai telah, fiz zamanil madi. Jalasa, telah duduk. Jadi kata kerja harus dihafalkan sedikit. Sekali lagi, terlepas dari kata kerjakah, isimkah, ini adalah bahasa Arab, bahasa yang berbeda dengan bahasa kita. Maka ya kita harus menghafal. Kemudian syariba, telah minum. Jadi dari definisi itu baru menjelaskan bahwa setiap kata kerja atau fi'il madi itu akan berkait dengan waktu, dan waktunya apa?
telah terjadi, telah lampau. Kemudian al-fi'lul madi terbagi. Fi'il madi terbagi kepada dua. Yang pertama ma'lumun. Selanjutnya majhulun. Maklum ini udah sering kita dengar. Orang yang belum belajar bahasa Arab pasti sering juga mendengar maklum. Tapi mungkin maklum yang difahami itu berbeda dengan maklum di sini. Ya. Maklum yang kita jadikan bahasa sehari-hari itu maksudnya lazim, biasa. Udah maklum, harap maklum gitu ya. Harap dimengerti gitu. Harap dianggap biasa gitu. Ya. Tapi maksud dari fi'il madi maklum apa? Maklum diketahui. Yang diketahui pelakunya. Itu mana maklum. Jadi al-fi'lul madi maklum artinya fi'il madi, kata kerja yang telah berlalu dan dia maklum, pelakunya diketahui. Kemudian majhul kebalikan dari maklum, tidak diketahui pelakunya. Jadi sekarang nambah ini. Tadi baru hanya menjelaskan bahwa fi'il madi itu berkait waktu, yaitu telah terjadi. Sekarang disebutkan kembali atau ada tambahan, yaitu apa? Berkait dengan pelaku. Secara umum yang namanya perbuatan, kata kerja pasti ada pelaku. Dalam bahasa kita juga begitu. Hanya saja perbedaannya dengan bahasa kita, pelaku dengan kata kerja dalam bahasa kita itu kata yang terpisah. Saya makan. Waktu, pelaku dan kata kerjanya itu kata terpisah. Saya telah makan. Itu 3 kata kan? Ya, itu dalam bahasa kita. Tapi saya telah makan dalam bahasa Arab itu 1 kata. Karena itu tadi, kata kerja dalam bahasa Arab sudah langsung tercakup waktu dan pelaku. Ya, ini bedanya dengan bahasa kita. Berarti nanti akan terbagi dari apa? Dari khitab. Ada saya, berarti saya itu siapa? Dalam pembahasan apa itu saya? Pembahasan apa? Saya? Apa itu saya? Pembahasan apa? Domir. Domir ada berapa? Domir ada 2. Terus secara umum dulu itu pembagian apanya, munfasil muttasil. Domir ada berapa? Jumlah totalnya 14. Maka nanti fi'il akan terbagi menjadi 14. Berarti apa maksudnya? Nanti di sana ada huwa, ada hiya. Mana kata kerja yang ini, karena kita baru membahas madi, mana nanti madi yang bermakna huwa, pelakunya huwa, mana yang hiya, mana hum, mana anta, mana antum, mana ana. Nah, itu yang akan kita pelajari. Ya, itu yang akan kita pelajari dengan tanda-tandanya masing-masing. Tapi di sini baru dibahas tentang fi'il madi terbagi 2, maklum, majhul. Maklum ada pelakunya, diketahui pelakunya, sedangkan majhul pelakunya tidak diketahui. Contoh maklum kataba. Pertama tadi ya, berkait dengan domir, maka tangkap dulu semua kata kerja di sini domirnya adalah huwa. Apa itu huwa? Mana lengkap apa huwa? Mana lengkapnya apa huwa? Dia seorang laki-laki, ya. Lengkapi, jenisnya ada, jumlahnya ada. Seorang dan dia jenisnya laki-laki, itu huwa. Jadi ini semua domirnya huwa sekali lagi. Ya, kita belum mempelajari, nanti setelah ini di halaman berikutnya baru kita akan mempelajari semua domir-domir itu pada fi'il madhi. Kataba
Jadi maklum, maksudnya pelakunya ada, berarti ada pelakunya. Dia seorang laki-laki telah menulis. Itu lengkap. Jadi kataba artinya apa? Dia seorang laki-laki telah menulis. Makanya bapak-bapak jangan heran kalau kitab bahasa Arab tipis, terjemahannya jadi tebal. Kata bahasanya artinya sudah satu baris, ya kan? Ya gitu, ya. Kata bahasa saja sudah satu baris itu, ya. Jadi itu artinya ya cukup artikan kata kerja dulu. Nanti setelah ini kita akan mempelajari lengkap bersama domir-domirnya. Nanti kalau diartikan begitu semua nggak cukup, bapak nulis itu nggak cukup, ya. Fataha, dia seorang laki-laki telah membuka. Kemudian salah, dia seorang laki-laki telah bertanya atau meminta. Salah ini dua, bertanya atau meminta. Kemudian syariba, dia seorang laki-laki telah minum. Qara'a, dia seorang laki-laki telah membaca. Sudah tadi di atas. Yang belum saja ditulis, ya. Fahima, dia seorang laki-laki telah faham atau memahami. Daraba, dia seorang laki-laki telah memukul. Qatala, dia seorang laki-laki telah membunuh. Nadhara, dia seorang laki-laki telah memandang. Ya. Ini nadhar, ya. Ya, itu sering dengar istilah nadhar. Bapak-bapak nggak ada lagi istilah nadhar, ya. Kalau mau nambah mungkin, ya. Menambah ya baru. Ya, ini nadhar yang sering kita ucap, ya. Tapi yang kita ucap itu bukan fiilnya, tapi apa? Isimnya. Nah, nanti ada isimnya juga. Nadhron, ya. Tapi kita bacanya nadhar. Tulisannya nadhron. Nadhron atau nadhrun atau nadhrin. Tapi kita baca nadhar. Jadi memandang, ya, bukan melihat. Kalau melihat itu ro'a dalam bahasa Arab. Beda ro'a dengan nadhara. Kemudian nasara, dia seorang laki-laki telah menolong. Qatafa, dia seorang laki-laki telah memetik. Ghalaqa, dia seorang laki-laki telah menutup. Jadi ada pelakunya semua. Ada pelakunya, ya. Karena kita artikan tadi, dia seorang laki-laki telah menutup. Ya, ada pelakunya. Berarti apa? Maklum. Pelakunya ada. Yaitu maksudnya diketahui pelakunya apa? Pelakunya ada. Yang melakukan kata kerja ada. Kemudian majhul. Jadi perhatikan. Tadi pada saat maklum contohnya kataba. Pada saat majhul contohnya kutiba. Kataba menjadi kutiba. Dari sini apa? Berarti ada qaidah fi'il madi maklum menjadi fi'il madi majhul, tidak terjadi sendiri. Kaidahnya apa? Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Itu kaidah bil arabi dengan bahasa Arabnya. Belum ada yang terbuka ini, bawa Pak. Dumma awaluhu, kemudian wa kusira
Tulis dari sini aja ya. Baca nggak? Diharokati dengan dhamma, maksudnya huruf yang pertama. Huruf pertama apa? Fi'il madinya. Jadi diharokati dengan huruf dhamma, harokat dhamma huruf yang pertama, kemudian dan diharap kasrah ya, kasrah. Harokati kasrah yang sebelum akhir. Yang sebelum akhir beda ya, bukan yang terakhir, tapi yang sebelum akhir. Huruf yang sebelum terakhir. Itu kalau lengkapnya. Ini kaidah untuk membentuk apa? Fi'il madhi ma'lum menjadi majhul. Ini gampang ya. Pertama, masalah pola sudah kita singgung pernah saat kita membahas di Sighatu Muntahal Jumu. Tentang apa? 3 huruf asal. Fa, ain, lam. Maka ini akan dibahas dalam tasrif. Pemahaman itu penting karena apa? Berkaitan nanti dengan pembahasan tasrif sorof. Fa, ain, lam. Fi'il madhi paling sedikit 3 huruf. Paling banyak bisa mencapai 6 huruf. Itu yang akan kita bahas. Jadi di sini contoh semua yang 3 huruf. Sekali lagi 3 huruf. Jadi nggak ada istilahnya nanti fi'il madhi 2 huruf atau 1 huruf. Paham sampai sini? Jelas ya? Dengan pola nanti bisa 3 pola. Fi'il madhi nanti bisa mengikuti 3 pola yang 3 huruf. Fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Ini 3 pola pada madhi. Ingat sorof itu berbicara tentang harokat. Nanti ada fi'il madhi yang mengikuti rumus fa'ala, yaitu 3 hurufnya berharokat fathah. Ada yang mengikuti rumus kata fa'ila, yaitu huruf yang tengahnya kasrah. Lanjutnya ada yang mengikuti pola fa'ula, huruf tengahnya atau ain fi'ilnya berharokat dhammah. Jadi yang berubah, yang beda di mana? Huruf pada ain fi'ilnya. Ada yang fathah, ada yang kasrah, ada yang dhammah. Kalau kita lihat pada contoh yang maklum, tadi kebanyakan contohnya mengikuti pola yang pertama, fa'ala. Ada 2 di sana yang mengikuti pola
fa'ila, yaitu siapa? Syariba, fahima. Dan yang mengikuti pola faula tidak dicontohkan. Ada contohnya kaburo, sahula, ya. Sahula mudah, kaburo besar, halua manis. Nah, itu nanti ya contoh-contohnya. Intinya ada 3, tangkap dulu itu, ya, akan mengikuti. Sekali lagi fi'il madhi paling sedikit 3 huruf. Kalau di bawah 3 huruf jangan katakan dia fi'il madhi. Ya. Imma nanti dia seperti fa'ala bacanya. Imma dia seperti fa'ula atau fa'ila. Ya. Jadi pada saat untuk membentuk majhul ada kaidah untuk 3 huruf dulu, karena kita baru belajar 3 huruf. Yang 4, 5, 6 nanti di mana kita bahas nanti pada saat kita masuk kepada pembahasan ilmu shorof. Caranya itu untuk membuat fi'il madhi majhul 3 huruf menjadi majhul. Huruf pertama diharokati dhammah, huruf sebelum akhir diharokati kasrah. Apakah nanti dia berasal maklumnya? Ini maklum semua ya. Ini maklum semua. Jadi apapun dia, apakah nanti maklumnya fa'ala seperti tadi kataba, apakah nanti maklumnya fa'ila syariba, apakah nanti maklumnya fa'ula sahula, maka kaidah majhulnya tetap sama. Dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Ya, kataba menjadi kutiba. Kemudian syariba menjadi syuriba, sahula menjadi suhila. Sama. Hanya saja kita harus tahu pada saat maklum apakah dia fa'ala, apakah dia fa'ila atau fa'ula. Itu yang harus dihafal. Kalau majhul kan udah kaidah, sudah. Tetap gitu kan. Dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Jadi yang perlu kita hafal apa? Saat maklumnya. Nah, itu. Jadi untuk fi'il madhi ini dia kaidahnya samai. Apa itu samai? Hafalan. Ya. Untuk tahu dia nanti mengikuti fa'ala, fa'ila atau fa'ula, kita harus lihat mu'jam atau kamus. Qamus, ya. Nah, kita harus tahu. Tandanya nanti melihat yang tidak berharokat. Jadi kataba menjadi kutiba. Secara makna hanya berbeda imbuhan saja. Dari maklum ke majhul. Kalau maklum itu biasanya imbuhannya me, sedangkan majhul di. Kataba menulis, kutiba ditulis. Dalam pembahasan bahasa kita apa itu? Aktif, pasif. Itu enggak? Ya. Kalau lupa haram maklum. Aktif, pasif. Maklum, majhul, ada pelaku dan tidak ada pelaku. Ditulis, itu enggak ada pelaku. Dia kataba ad-darsa. Contoh misalnya katabat darsa. Ini tadi pelakunya huwa. Harus kita artikan pelaku karena dia malu. Dia seorang laki-laki telah menulis ada sebuah pelajaran. Saat kita majhulkan kutiba, pelaku tidak ada lagi. Pelaku tidak ada lagi. Pelajaran telah ditulis, pelakunya nggak ada. Ini berubah, ini ada kaidah nanti kita masuk. Jadinya kutibat darsu. Terlepas dari itu fokus di sini aja dulu. Kataba menjadi kutibat.
Ya, kalau tadi dia seorang laki-laki telah menulis pelajaran, kata badarsa, berubah menjadi kutibat darsu, pelajaran telah ditulis, pelakunya nggak ada. Kalau kita artikan pelaku ya salah, orang dia majhul, ya. Jangan diartikan pelaku karena dia majhul. Nah itu. Futiha dibuka, jadi berubah jadi di. Suila ditanya atau diminta. Syuriba diminum. Quri'a dibaca. Fuhima difahami. Duriba dipukul. Kutila dibunuh. Nudhira dipandang. Nusira ditolong. Kutifa dipetik. Guliqa ditutup. Tidak ada lagi pelakunya. Ya. Adapun sebab kenapa fi'il itu berubah menjadi majhul, karena ini kaidah kan. Dia tidak terjadi sendiri, dia dibentuk. Berarti dibentuk karena ada sebab. Sebabnya kenapa? Imma dua pilihan saja. Bisa jadi pelakunya sudah benar-benar dikenali, nggak perlu disebutkan lagi, gitu kan? Atau kedua, pelakunya memang benar-benar tidak ketahui. Itu sebab majhul. Sebab nanti apalagi dalam bab lughah ya, pembicaraan, orang memajhulkan fi'il, nanti dia menggunakan kata fi'il dan dia untuk majhul, sebabnya dua itu. Bisa jadi dia udah ketahui dengan baik pelakunya, atau kedua sama sekali dia tidak ketahui. Ya. Nah itu sebab berubahnya fi'il ma'lum menjadi majhul. Adapun terlepas dari itu, fokus saja dulu pada kaidah bahwa sekali lagi kita baru masuk kepada fi'il yang pertama. Ditangkap ya, pada halaman ini kita sedang membahas kata kerja. Kata kerja terbagi 3, madi, mudhari, amar. Akan dirinci masing-masing. Secara singkat dulu boleh ditulis madi telah dilakukan. Mudhari sedang, kalau mudhari 2 ya. Sedang akan dilakukan. Ada 3 sebenarnya, tapi 2 dulu yang ma'ruf, sedang atau akan dilakukan. Sedangkan amar kata kerja perintah. Nah itu dulu, nanti dirinci, ada pembahasan apa? Kan akan dirinci masing-masing. Kita baru masuk di madi. Difahami maksud awal ini, ma'lum dan majhul. Ini lagi kaidahnya, kuasai dulu. Ini adalah tadi kita tambahkan bahwa ma'lum ada 3 macam. Fa'ala, fa'ila atau fa'ula. Contoh fa'ula enggak disebutkan di sini, ya. Insyaallah nanti di sorab akan diperlihatkan semuanya. 6. Nantakil ila safhati taliyah. Kita pindah kepada halaman yang berikutnya. Sekarang kita akan masuk kepada tasrif. Tasrif ini sebenarnya pembahasan sorof. Dibahas di mana? Di sorof. Tapi ini pengantar dulu sebelum nanti kita masuk lebih luas kepada sorof. Tasriful fi'lil madi. Tasrif dari fi'il madi. Tasrif itu udah jadi istilah. Apa maksud tasrif? Tasrif itu pemalingan kata. Tangkap aja itu dulu, ya. Itu maknanya. Itu makna yang ada pada kalimat tasrif, yaitu apa? Pemalingan kata. Maksudnya apa? Dari satu kata menjadi kata lain. Saya gambarkan dulu sedikit untuk memahami sedikit. Dalam bahasa kita juga ada tasrif. Hanya saja kita nggak menyebutnya dengan tasrif, karena pembahasan tasrif ini berbicara tentang kata asal dan kata pecahan. Itu maksud pemalingan. Pemalingan kata berarti ada sumber kata dan ada kata pecahan.
Dan ini sama di dalam bahasa kita juga ada. Contoh misalnya buka, itu kata dasarnya dalam bahasa kita. Kata dasar tidak? Buka kata dasar. Berubah menjadi membuka, itu apa? Kata kerja. Apakah nanti sedang membuka atau telah membuka? Kata kerja ini. Berubah menjadi pembukaan. Apa itu? Bukan kata kerja, abstrak justru. Ya. Hanya makna, kan gitu kan? Pembukaan. Tapi kita pahami maknanya gitu. Tapi bukan berwujud, bukan sesuatu yang berwujud. Kemudian bukalah, kata kerja. Ya. Nah, ini gambaran sedikit. Inilah hubungannya nanti dengan tasrif. Ada kata asal, ada kata pecahan. Itu secara umum. Tapi dalam tasrif fi'il madi ini maksudnya apa? Ini berkaitan dengan domir tadi saya katakan. 14 domir itu. Tasrif di sini membahas tentang pengalingan kata. Kata asalnya apa? Kataba. Itu kata asalnya. Domir apa itu? Huwa. Nah, nanti akan berubah berpaling menjadi bagaimana domir hiya, anta, antuma, antum. Inilah ya yang disebut tasrif di sini. Ini yang dimaksud dengan tasrif itu. Tergambar? Ya. Sekarang perhatikan. Kita masuk. Jadi saya katakan tadi ini berhubungan dengan domir yang 14. Berarti apa? Fi'il madi akan terpecah menjadi 14. Bacanya ke samping. Kataba panjang ada alif. Beda itu ya. Yang pertama kataba pendek. Itu tulis di atasnya aja huwa. Domirnya apa? Huwa. Ingat sekali lagi udah kita bahas masalah domir. Kuasai baik-baik artinya. Karena dalam pembahasan fi'il kita akan mengartikan secara lengkap. Kemudian sebelahnya kataba lebih panjang ada alif. Itu domirnya huma mudzakkar. Huma saja. Karena huma ada dua kan, mudzakkar muannas. Intinya itu huma mudzakkar. Kemudian katabu ada waw alif. Itu domir hum. Nanti urut itu huwa, huma, hum. Ketiga-tiganya untuk laki, tunggal, mutsanna, jama'. Kemudian lil mudzakkar maksudnya untuk laki-laki. Tadi huwa, huma, hum, kataba, katabu, huwa, huma, hum. Lil mudzakkar untuk laki-laki, jenis laki-laki. Kemudian ghaib maksudnya apa? Yang dibicarakan. Dalam istilah khitab yang kita pelajari dalam bahasa kita, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama pembicara, orang kedua yang diajak bicara, orang ketiga yang dibicarakan. Ghaib itu maksudnya apa? Yang dibicarakan, orang ketiga. Ya. Ada yang mengartikan ghaib karena ghaib ini artinya hilang, maksudnya tidak nampak. Salah kalau mengartikan ghaib tidak nampak, karena orang ketiga itu tidak mesti tidak nampak. Bisa jadi orangnya di sana tuh. Kita bicarain di sini kan. Tuh dia tuh orang, dia. Iya kan? Orangnya ada. Jadi tidak pas diartikan ghaib itu tidak nampak, tidak hadir. Ada yang mengartikan gitu, ghaib maksudnya tidak hadir. Salah ya. Yang dibicarakan. Orang yang dibicarakan. Ya dia duduk di sana kita bicarakan. Ya. Bisa. Kemudian katabat domir hiya. Jadi itu untuk mudzakkar tadi di atas. Sekarang berpindah kepada muannas. Ingat kita udah membahas istilah mudzakkar wa muannas, tapi itu pembahasan isim. Ini pembahasan domir. Tapi kan berkaitan dengan domir ini. Ya, berkaitan dengan domir. Jadi katabat hiya. Ingat nanti akan kita berikan apanya masing-masing ya, tanda untuk mengetahui saat
Karena kita jumpanya ini nggak semua ini, kita jumpanya satu per satu. Dan kita harus langsung tahu domirnya apa. Itulah yang harus kita pahami di sini. Saat ini itulah yang sedang kita bahas. Bagaimana nanti saat kita menjumpai dia secara bersendiri, kita bisa mengetahui dia domir huwa, dia domir hum. Itulah yang akan kita pelajari tandanya. Jadi kata bat hiya, tandanya apa itu? Tak sukun. Inilah yang disebut dengan ta'u ta'nis sakinah yang kita pelajari di tanda fi'il. Ta'nis, huruf ta pada akhir kata kerja fi'il, ta'nis menunjukkan jenis perempuan. Sakinah berharokat sukun. Ini dia. Ya. Dan ini yang paling kuat dari tanda ini, juga termasuk ta'nis itu tanda terkuat fi'il, dan dia hanya terjadi pada fi'il madi, tidak terjadi pada fi'il, tidak ada pada fi'il mudhari wa amar. Ta'nis sakinah. Ada istilah ta'nis juga untuk mudhari, tapi dia bukan sukun. Itu bedanya. Dan letaknya bukan di akhir. Nah, kalau ta'nis sakinah itu ta maftuha yang berharokat sukun dan letaknya di akhir fi'il. Ingat itu ya, letaknya di akhir fi'il. Kemudian kata bata, ini katabat ditambah alif. Sebagaimana tadi huwa menjadi huma, kataba ditambah alif menjadi kataba. Begitu juga katabat menjadi huma muannas ditambah alif menjadi katabata. Aslinya apa itu? Katabat, ta'nis ditambah alif. Ya. Kemudian katabnahunna. Jadi katabata huma muannas ya. Ingat yang tadi kataba di atas, kataba alif panjang, ada alif, itu huma mudzakkar, di bawahnya katabata huma muannas. Ya, arti lengkapnya kalau huma mudzakkar mereka berdua laki, huma muannas mereka berdua perempuan. Katabnahunna mereka banyak perempuan. Lil muannas untuk perempuan, ghaib sama orang ketiga. Berarti yang dua baris ini yaitu ghaib, apa itu? Yang dibicarakan orang ketiga, dia atau mereka. Dalam bahasa kita cuma dia mereka, nggak ada dia berdua secara bersendiri kan? Nggak ada. Dia mereka langsung kita tunggal ke jamak. Tapi dalam bahasa Arab ada bentuk dua, double, ganda sendiri. Kemudian sekarang pindah kepada orang kedua, yaitu yang diajak bicara. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Katabata, anta. Orang kedua pada fi'il madi ini sangat gampang, tandanya sangat mudah kita kenali. Katabatuma. Jadi kalau anta di belakangnya ada ta, karena asalnya apa tadi? Asal kata kerjanya apa? Kataba. Itu asalnya. Katabata, berarti untuk anta harus ada ta di belakang fi'il madi. Katabatuma, antuma mudzakkar harus ada tuma. Antuma itu domir kan, domir munfasil, tapi untuk di madinya diambil belakangnya tuma. Kemudian kata betum, antum. Ya, gampang. Jadi kalau tidak ada ta, tuma, tum di belakangnya, jangan katakan dia madi, domir anta, domir antuma, domir antum. Ini pasti, sesuatu yang pasti. Saya bocorkan dulu sedikit bahwa fi'il madi ini bentuk kata kerja yang dia tidak berubah. Isim kan ada mabni, ada mu'rab. Fi'il juga ada mabni, ada mu'rab. Dan fi'il madi adalah jenis kata fi'il yang mabni, tidak berubah. Maka harus ada tanda ini nanti. Berarti tanda-tanda ini tidak akan, maksudnya harus ada saat kita ingin mengatakan dia madi. Jadi kita hafalkan tandanya.
Karena kaidah untuk sesuatu yang tidak berubah mabni itu cukup dihafal. Lil mudzakkar sama untuk laki-laki ya, tapi orang kedua sekali lagi mukhatab itu yang diajak bicara. Orang kedua. Kemudian kata beti, anti di belakangnya ada ti. Kata betuma, antuma muannas. Kata betunna, antunna. Kalau tadi huma mudzakkar dan huma muannas orang ketiga itu masih beda. Kata ba sama kata bata, beda kan bentuknya? Tapi kalau antuma mudzakkar muannas ini sama. Kata betuma, antuma mudzakkar, kata betuma juga antuma muannas. Ya, tugas kita sekarang hanya hafalin aja dulu. Adapun nanti bagaimana tahu mudzakkar muannas itu di kalimat. Ada petunjuk nanti, ada qarinah yang untuk menunjukkan, karena sekali lagi kenapa bahasa Arab itu punya jenis, karena dia juga nanti akan bergandeng dengan yang sejenis dalam kalimat. Jadi kita bisa tahu dengan melihat gandengannya nanti. Nah, disitulah kita akan tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Sekali lagi hafalkan saja dulu. Lil muannas untuk perempuan, mukhatab orang kedua. Kemudian kata betu, ana. Berarti gantinya ana apa? Tu. Kemudian kata bena nahnu. Jadi orang kedua, orang pertama. Jadi katabtu dan katabna ini lil mudzakkar, lil muannas. Maksudnya bisa laki-laki, bisa perempuan. Ana nahnu itu kan laki-laki perempuan. Mutakallim itu pembicara orang pertama. Jadi hafalinnya ke samping. Mulai hafalkan ya. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Ini maklum. Jadi majhulnya apa tadi? Kataba menjadi kutiba. Itu juga bisa ditasrif seperti ini. Bisa juga ditasrif seperti ini menjadi 14. Hanya saja tadi dari maknanya beda. Maklum ada pelaku, majhul tidak ada pelaku. Nah, ya. Kelas sekarang kita akan mempelajari tanda. Jadi tadi fi'il madhi maklum ada 3 pola, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jadi kata ba ini adalah sudah contoh, bukan rumus lagi. Sekarang kita pakai rumusnya saja, yaitu fa'ala. Pertama, tadi kenapa ain ada dhammah, ada fathah, ada kasrah? Karena dalam tasrif nanti yang harus dijaga adalah harokat ain. Kalau dia ainnya fathah, maka tasrif ke-14-nya harus semuanya fathah. Bisa diperhatikan. Kataba. Perhatikan pertama kataba. Ini kita bahas sedikit dulu ulang ya. Ingat dalam pembahasan asal kata, fa-nya adalah ka, ainnya adalah ta, lamnya adalah ba. Kalau nanti nasara, berarti fa-nya adalah nun, ainnya adalah shad, lamnya adalah ra. Itu maksudnya, ya. Jadi yang perlu dijaga adalah harokat ain. Kalau di sini ainnya adalah ta, berarti dalam tasrif tidak boleh berubah menjadi tu, tidak boleh berubah menjadi ti. Harus ta. Kalau dia mengikuti rumus fa'ala. Itu juga nanti kalau dia mengikuti syariba. Ini ain fiilnya berharokat kasrah. Berarti dalam tasrif harus ri sampai bawah. Nggak boleh berubah. Paham sampai sini? Ya, itu yang harus dijaga dalam tasrif.
Kita ambil satu fa'ala. Fa'ala 3 huruf. Untuk menjadi huma mudzakkar tambah alif. Fa'ala. Huma mudzakkar. Apa tanda huma mudzakkarnya? Alif. Untuk menjadi hum fa'ala ditambah waw. Fa'alu. Ingat, ini ada waw alif. Sekarang ini menjadi tambahan untuk kita bagi untuk membedakan isim sama fi'il. Sekali lagi yang kita pelajari tentang isim dan fi'il. Kalau melihat di akhir kata ada waw beserta alif, maka itu pasti fi'il bukan isim. Ya, ingat itu baik-baik. Kalau jumpa waw alif, ada nanti pada madi, ada nanti pada mudhari. Tapi kalau kita ingin mengatakan dia waw alif dan dia madi, dia domainnya harus apa? Hum. Ya, hanya dia domainnya hum. Ya. Fa'alu. Jadi huwa, huma, hum. Sekali lagi ya. Selain fa'il, ingat fa'il lam adalah kata asal. Maka selain fa'il lam itu tambah tambahan. Jadi nanti yang berubah dalam tasrif itu apa? Fa, ain dan lam. Nasoro, nasoro, nasoru. Tambahannya tidak berubah. Kataba, kataba, katabu. Jalasa, jalasa, jalasu. Jadi tambahannya tidak berubah. Yang berubah siapa? Fa, ain, dan lam. Monas, tatanis, fa'alat. Ya, fa, ain, lam. Akhirnya ada tatanis, fa'alat. Kemudian untuk jadi perempuannya tambah alif, jadi fa'alata. Fa'alata. Sebagaimana huwa menjadi huma tambah alif, fa'ala menjadi fa'ala, fa'alat menjadi fa'alata. Perhatikan ini fathah semua ya. Fathah semua harokatnya. Selanjutnya fa'alna hunna. Fa'alna. Masuk orang kedua, maka sudah mulai apa di sini? Fa'alta. Jadi anta harus ada ta di belakangnya. Ini fa'ain adalah. Kemudian fa'al tuma. Antum fa'al tum. Kalau domainnya hafal, domainnya nggak bermasalah, insyaallah di sini nggak akan sulit nanti. Ya, jadi itu yang dikatakan pembahasan akan berkaitan. Jadi bukan maksud fiil, isim nggak ada kaitan gitu, nggak berkaitan. Domain di sini. Ya. Selanjutnya anti, fa'al, fa'alti, ada ti. Fa'al tuma sama untuk antuma, karena domainnya pun sama. Antuma juga sama, gitu kan? Laki-laki dan perempuan. Fa'al tuma. Kemudian antunna, fa'al tunna, ada tunna di belakang. Antunna menjadi tunna. Selanjutnya ana fa'altu. Ada tu. Untuk mengatakan domain ana harus ada tu di belakangnya.
Kemudian nahnu fa'alna. Ya. Ini mudah insyaallah buat ya. Jadi ini semua beda. 14 semuanya berbeda. Enggak ada yang sama ini. Ini jangan khawatir, kecuali yang dua ini ya. Ini. Dua ini saja yang sama. Selebihnya berbeda. Apa tanda domir huwa? 3 huruf. Untuk mengatakan domir huwa 3 huruf. Mengatakan huma mudzakkar harus ada alif. Untuk hum harus ada waw alif. Makanya ini apa? Untuk hiya ada tak sukun. Untuk antuma huma manas ada ta dan alif. Pokoknya fa ain lam. Selain fa ain lam itulah dia tandanya nanti. Kan gitu ya. Kemudian hunna ada na. Anta ada ta. Antuma tuma antum tum. Anti ti antuma tuma antunna tunna. Kemudian ana tu nah. Ya, jadi kelihatan, supaya kelihatan fa'il lam. Jadi mana yang tidak ada tambahan? Huwa. Dia asli, tidak ada tambahan. Selebihnya ada tambahan, karena selebihnya bukan cuma fa, ain dan lam. Nah, sekarang tergambar kita bagaimana bedanya, nanti kita hafalin. Ya kan? Itu harus dihafal. Ya. Sekarang selain itu kita tambahkan lagi untuk lebih membedakan nanti. Di sini ada 2 na nih. Fa'alna. Berbeda, satu pendek, satu panjang. Kalau dia pendek hunna, kalau dia panjang nahnu. Hunna jamak perempuan, nahnu orang pertama, letak kali. Ya, musanna atau jamak. Ingat ya, nahnu itu bisa musanna, bisa jamak. Kami berdua, kami bertiga. Sudah ada 2 na, ingat ya, ini yang mirip-mirip, satu pendek satu panjang. Hunna kalau pendek hunna, kalau panjang nahnu. Selanjutnya ada 4 ta. 4 yang diakhiri ta. Tak sukun, tak fathah, tak kasrah, ta. Kalau sukun hiya, fathah anta, kasrah anti, dhamma ana. Kemudian ingat ada 4 ta. Dihafalkan hiya, anta, anti, ana. Itu 4 fi'il madhi yang diakhiri ta. Tambahannya tak. Seandainya tidak berharokat, kalau kita baca fa'alat hiya, kalau kita baca fa'alti anta, anti, kalau kita baca fa'alta anta, fa'altu ana. Tergantung kita mau baca apa. Paling tidak kita tahu dulu untuk mengatakan domir-domir itu ada ta. Tapi terbedakan dari mana? Harokat taknya. Jadi ada sukun, fathah, kasrah, dhamma. Ini yang ihtimal nanti kalau tidak berharokat maksudnya. Ya. Ini yang nanti terjadi kemungkinan. Maka ada petunjuk insyaallah tetap ya nanti kalau sudah masuk ke kalimat. Jadi ini kita hanya menghafalkan dulu bahwa ada 4 yang diakhiri huruf ta. Kemudiannya dia, anta, anti dan ana. Kemudian selanjutnya perhatikan dalam tasrif. Tadi ingat ya, harokat ain harus terjaga. Ainnya fathah semuanya sampai bawah ini. Enggak ada domah, tidak ada kasrah. Itu yang harus dijaga dalam mentasrif. Ya kalau menghafalkan nanti gitu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna.
Kemudian tanda selanjutnya untuk kita yang akan membantu kita nanti, perhatikan mulai dari hunna sampai bawah dulu. Start dari hunna, orang ketiga jamak, sampai nahnu. Huruf ketiganya sukun. Fa'al, 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 fa'al. Adapun sebelumnya berharokat fathah, lamnya berharokat, intinya ada yang fathah dan dhamma. Dhamma cuma di waw aja. Mulai dari hunna sekali lagi sampai nahnu. Apapun nanti, apakah fa'ala, apakah fa'ula, apakah fa'ila. Mulai dari hunna sampai nahnu, lamnya huruf ketiganya sukun. Kalau nanti fa'ula, fa'ula, fa'ulu, fa'ulat, fa'ulata, fa'ulna, fa'ulta, fa'ultuma, fa'ultum, fa'ulti, fa'ultuma, fa'ultunna, fa'ultu, fa'ulna. Fa'ila, 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 fa'ilu, fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna, fa'ilta, fa'iltuma, fa'iltum, fa'ilti, fa'iltuma, fa'iltunna, fa'iltu, fa'ilna. Biasa nanti bapak-bapak lengkapi dulu. Ditulis yang fa'ala, ditulis yang fa'ula, ditulis yang fa'ila. Dan juga satu lagi majhul. Majhul juga di tas ya. Fa'ula, fa'ula, fa'ulu. Apa? Majhul fu'ila. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, sama kaidahnya tetap. Cuma harokatnya berubah di sini. Dhamma ini kasrah, fu'i, gitu kan? Fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Jadi kalau kita artikan tadi ini huwa. Fa'ala artinya berbuat atau melakukan. Berarti dia seorang laki-laki telah berbuat. Dia seorang laki-laki telah berbuat. Huma mudzakkar, mereka berdua laki-laki telah berbuat. Fa'alu hum, mereka para laki-laki telah berbuat. Fa'alat, dia seorang perempuan telah berbuat. Fa'alata, mereka berdua perempuan telah berbuat. Fa'alna, mereka banyak perempuan telah berbuat. Fa'alta, kamu seorang laki-laki telah berbuat. Fa'altuma, kalian berdua laki-laki telah berbuat. Fa'altum, kalian para laki-laki atau banyak laki-laki telah berbuat. Fa'alti, kamu seorang perempuan telah berbuat. Fa'altuma, kalian berdua perempuan telah berbuat. Fa'altunna, kalian banyak perempuan telah berbuat. Fa'altu, saya telah berbuat atau aku telah berbuat. Fa'alna, kami telah berbuat atau kami berdua telah berbuat. Ya, nah itu. Hakadha. Tahapan pertama hafalkan dulu tasrif. Langkah selanjutnya baru perhatikan tanda-tandanya tadi. Hafalkan dulu kataba, kataba, katabu. Masukkan contohnya yang lain, yang di depan tadi semua. Ada kataba tadi, ada sa'ala, ya. Ya banyak. Coba dibaca dulu Pak Aris, kataba. Ya dibaca Pak Aris. Nah, Santa. Pak Edi, kataba.
Ya. Kekecilan tulisannya Pak. Jadi rabun jauh ya, rabun dekat ya. Iya. Hanya harus gini lihat. Masya Allah. Ya kalau belajar berarti harus dibawa senjatanya, Pak. Ya, kacamata. Belum boleh kacamata, Pak. Hah? Saya pikir kalau pakai kacamata tambah kebal. Berusaha nggak pakai kacamata gitu. Iya. Tapi kalau sulit nanti belajar. Oh. Tapi bukannya katanya kalau kacamata itu bisa ngobatin ya? Ya? Justru nambah ya? Berarti kalau udah rabun itu nggak ada kesempatan balik lagi gitu ya? Oh iya. Terima aja gitu Pak ya. Jalani saja. Pak Anton, fadol. Kata Pak. Tanya pendek. Perhatikan panjang pendek ya. Kalau ngafalin nanti perhatikan panjang dan pendeknya. Kata Bu. Coba. Kata Bu. Kata Bapak, kata Baina. Hah? Apa Pak? Kata Bat, kata Bata, kata Batna. Kata Bata, kata Batuma, kata Batum. Kata Bati, kata Batuma, kata Batumna. Kata Batu, kata Batna. Kata betu. Kata Batu, kata Bukan kabat toh. Kata Batu, Iya. kata Batna. Iya, kata benar. 6. Pak Bona. Ya. Ya, Wali. Ya. Pak Ugi. Ya, Pak Taswim. Katabat. Ya. Nam Azizul. Nah, Hasan tabarakallah. Kemudian Pak Haryo. Ya, Pak Solihin. Ya, Padri. Nah, Mas. Ya, Nantum. Oke. Ya, Wajirin.
Katab. kata betna, Hmm. kata beta, kata betuma, kata betum, kata beti, kata betuma, kata betuna, kata betu, kata betna. Nah, ya. Ya, sambil naik motor tuh enak. Tamrin sharif. Dhahaba. Ya, muhajirin. Zahabah, Apa artinya dulu dhahaba? Pergi. Ya. Catat ya, pergi. Zahabah, zahabu. Ya, terus. Zahabah, zahabu, zahabat, zahabata, zahabatna, zahabata, zahabatuma, zahabatum, zahabati, zahabtuma, zahabtunna, zahabatun, zahabatna. Majhul. Nah, masan. Nah. Qara, fadal. Akhi, antum? Siapa? Belum ingat nama antum? Reksa namanya, Wan ya. Waktu-waktu. Ya, qara'a. Fadal. Qoro'a, Panjang yang kedua. qoro'a, qoro'u, Nah, qoro'at, qoro'ata, Qaraat, qoro'at, qoro'ata, qara'ata pendek qoro'ata, ya. qoro'na, Qara'na. qoro'na, Nah, qoro'ta, qoro'tuma, qara bukan qorob. Tadi qara'a katanya contohnya adalah qara'a. Jadi antum tasrifnya menartikan kataba tapi kalimatnya qara'a. qoro'ab, Qara'ta. qoro'ta, qoro'tuma, Nah, Hasan. qoro'tum, Ya, qoro'ti, ya. qoro'tuma, qoro'tunna, qoro'tu, qoro'na. Nah, syukran laka. Allah yubarik ya. Jadi perbanyak latihan. Lancar insyaallah ya. 1 kali 2 kali begitu. Qara'a sekali pertama ya gitu, nanti 2 kali ya udah beda pastinya. 3 kali udah beda ya, apalagi 10 kali. Jadi sorof ini cuma itu aja, latihan aja sebenarnya. Majhul qara'a menjadi kaidahnya apa tadi? Dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Jadinya qara'a menjadi dhammah awal, huruf pertama di dhammah, huruf sebelum terakhir di kasrah. Quri'a. Nah, masan. Coba tasrif ikutkan kataba. Sama, tapi quri'a majhul ya. Ya. Kalau kataba jadinya kutiba, ini quri'a. Ya. Nah, quri'ata. Sukun huruf ketiga sukun. Gimana jadinya? Quri'a huruf ketiganya sukun. Jadi hamzah sukun apa ya? Hamzah disukun. Quri'na. Terus? Ya. 6. Hasan. Terus? Quri. Antunna. Quri. Apa tadi tambahannya belakang? Antunna. Coba. Katabtunna. Berarti quri tunna. Nah, mumtaz ya. Ya, perbanyak latihan. Jalasa, Batri. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasa, jalasata, jalasna, jalasta, jalasku,
Nah, masanta, masyaallah. Terus majhul. Julisa julisa julisu julisa julisata julisna julista julistuma julistum julisti julistuma julistunna julistu julisna. Nah, masyaallah ya. Mudah-mudahan jangan kalah ini. Ya Pak Solihin, fadol. Roja, jalasa tadi mana? Duduk ya. Roja artinya kembali pulang. Ya, fadol. Raja'a raja'u raja'at raja'ata raja'na Roja'na. Ya, diterapkan makhrajnya sedikit. Raja'ta raja'tuma raja'tum raja'ti raja'tuma raja'tunna raja'tu raja'na. Majhul. Ruji'a ruji'u ruji'at ruji'ata ruji'na ruji'ta ruji'tuma ruji'tum ruji'ti ruji'tuma ruji'tunna ruji'tu ruji'na. Nah, masan. Fataha, Pak Haryo. Fataha mana? Membuka. Nah, masan. Fadol. Belum, lompat itu. Iya. Tak sukun. Belum. Fataha ditambah ta, gimana jadinya? Nah, bukan. Coba fatahat pelan-pelan. Fataha ditambah ta, jadi san. Fatah. Ingat, huruf ketiga sukun baru tambahkan akhirnya na. 6. Ya, pelan-pelan saja. Yang penting awal kalau sudah lancar, pelan, baru kebut nanti ya. Naik naik apa, speed namanya. Putihata. Ini agak susah memang. Terus ya, san. Nah, santa barakallah. Akala Azizul. Naam. Naam. Ya, Pak Taswim. Doroba. Dorobna. Namasan. Doroba memukul. Akala makan. Mana mencegah. Fadol Pogi. Mana. Nam. Kotok, salah. Mana tu? Mana ana. Masan. Wali. Karir. Ulang. Dhahaba. Dhahabat. Jelasin dulu. Dhahabat. Majhul.
Dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Huruf pertama dhammah. Huruf tengah kasrah. Apa jadinya? Nah, Hasan. Nah, masalah ya, Masya Allah. Enak kalau anak muda ini. Yang muda keras lidah ini susah ya. Pak Wana Fadol Qara'a Qara'na. Nah, nah panjang pendeknya coba ulang Pak. Kuliah. Itu mana bedanya? Beda kan dua harokat ya. Ya. Nah. Kurina. Ya. Nah, Mas Anton. Pak Anton. Nah. Nah, Mas Santa Barakallah. Diperlancar itu Pak, insyaallah lancar. Ya, Pak Edi, Fadol. Sukun, roja. 6. Tamam, ya. Majhul ruji'a. Jangan sampai berubah ya, bukan ruji'a. Ain, ya. Nah, ya Faris.
Nah, Mas Antum. Barakallahu fikum. Jadi tugas Bapak, saya berikan tugas dhahaba sampai mana A, ini ditulis di rumah. Tasrif ma'lum wa majhulnya. Ya. Insyaallah itu akan lebih cepat di dalam membantu menguasai tasrif. Beda kalau cuma dibaca. Karena menulis itu 10 kali dari membaca. Lebih kuat, ya. Karena orang nulis itu memperhatikan bentuk, gitu kan? Beda dengan membaca, menghafal, membaca aja gitu. Terkadang bentuknya nggak terbayang gitu. Apalagi kalau saat mentasrif, ya. Apalagi kalau cepat dalam mentasrif, ya kadang di tengah-tengahnya udah nggak terpikir gitu. Hanya lisan aja yang berjalan. Ya, jadi kalau bisa Bapak menguasai bentuk saat mengucapkannya sambil membayangkan bentuk. Ya, itu kalau orang nulis gitu baru tahu. Ini kan belum tertulis masalahnya. Yang baru tertulis fa'ala, kan gitu kan? Karena manusia itu dia menangkap apa yang dia lihat baru. Apa yang pernah dia ketahui itu biasanya manusia. Yang belum dia lihat, dia ketahui, maka sulit bagi dia untuk membayangkannya. Nah, itu pentingnya ditulis nanti, ya. Sebagaimana biasa Ahad insyaallah kita nanti praktek, ya. Mungkin saya akan mengetes nanti bab tasrif ini, yaitu satu persatunya. Mungkin saya berikan soal dari sisi terjemahannya gitu. Ya ini kan sudah diartikan semua gitu ya. Maka latihan dulu. Nanti mungkin saya tanyanya satu persatu gitu. Satu per domir gitu. Ya dengan kata kerjanya. Maklum dan majhul. Maka nanti kemampuan penguasaan terhadap tasrif itu menentukan cepat atau lambatnya menjawab. Tentunya juga penguasaan kosakata kerja gitu. Ya. Dia seorang laki-laki telah kembali. Roja. Kamu seorang perempuan telah dipukuli. Duribti. Nah, gitu kan? Oh, kamu seorang perempuan. Kamu seorang perempuan anti. Kalau anti madi ada ti, kan gitu kan? Tadi dipukul berarti majhul. Berarti kemudian memukul dalam bahasa Arab roba. Jadi gitu memang. Kata kerjanya dulu, baru pelakunya, baru maklum atau majhul. Nah, itu tahapannya. Dan itu tergantung penguasaan memang, ya. Semakin cepat, semakin menguasai kosakatanya, insyaallah nggak lama nanti mikirnya. Ya, maka tugas Bapak nanti kosakata yang sebelumnya tadi dihafalin. Kataba artinya apa? Fataha, sa'ala, kemudian tambahan ini di sini ya. Saya nanyanya besok bukan tutup buku ya, saya masih tanya dalam keadaan open book ya, iftah. Ya, bertahap memang. Nanti kalau Bapak sudah terbiasa, makanya dihafal gitu ya. Nah, jangan sampai buka buku terus gitu ya Bapak ya, sedikit buka buku ya. Berarti pelajarannya nggak dihafalin itu. Ya, sekali lagi materi akan bertambah terus setiap hari, setiap pertemuan. Nanti kita juga akan membahas juga mudhari setelah ini, kan gitu kan? Nah, nambah lagi kaidah mudhari lagi kan gitu ya. Nah, maka berusaha untuk menguasai pelajaran yang sudah dipelajari. Perbanyak latihan. Kita akan belajar cuma sekali sepekan, ya. Sekali sepekan. Anggap satu hari Ahad itu cuma untuk latihan, ya. Untuk saat ini, mungkin nanti selanjutnya kalau Bapak sudah terbiasa, mungkin kita isi juga dengan materi, ya. Ya gimana nanti jalannya ke depan kita lihat, tetap melihat nanti dari keadaan situasi kelas ya. Itu nggak bisa ditentukan, nggak bisa dipastikan. Nah, kelas Bapak ada yang bertanyakan tentang fil madi? Al-kullu wadih, apakah semuanya jelas? Nah ya, wadih insyaallah. Hari ini wadih,
Jangan sampai besok ya ghairu wadih, nggak jelas gitu ya. Masalahnya karena nggak diulang, nggak mudzakarah, gitu aja. Jadi sekarang jelas memang, tapi itu tadi ingat ya, pemahaman itu berbanding lurus dengan hafalan. Tetapnya pemahaman karena kita hafalkan. Pemahaman akan hilang kalau kita tidak hafalkan. Itu kaidah. Ya Bapak. Kelas Yakfi insyaallah intahina sanuasil wadan insyaallah akan kita sambung kembali besok. Kita bertemu kembali ya. Dan kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.